Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Munirul Jinan, Althia Fikratun Nisa, Alfani Nafisatur Romdiyah, Nurul Hidayah, Naufal Siddiqi Nasrullah akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Teori Belajar, Teori Behavioristik. Baik, let's go to the next slide. Oke. Pengertian teori belajar behavioristik. Apa yang dimaksud dengan teori belajar behavioristik ini? Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respons. Teori belajar ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Kita akan bahas lebih dalam lagi di slide yang berikutnya. Baik, definisi belajar menurut teori behavioristik. Menurut teori belajar behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Jadi antara stimulus dan respon, antara kedua ini saling memberikan suatu efek seperti itu. Seperti namanya, yaitu behavior, dari kata bahasa Inggris yang berarti ya behavior, adalah kata serapan dari bahasa Inggris yang berarti tingkah laku atau perilaku. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu prinsip teori belajar behavioristik. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa teori belajar behavioristik menekankan pada perubahan perilaku peserta didik. Namun, seperti yang kita ketahui, penerapan teori tersebut dalam pembelajaran harus mengacu pada prinsip yang ada. Jadi harus mengacu pada prinsip-prinsip yang ada. Tidak boleh asal-asalan menerapkan teori ini tanpa prinsip. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Hukum pada teori belajar behavioristik. Herkenhan dan Matthew menyatakan bahwa teori belajar ini mencangkup 4 hukum, diantaranya hukum kesiapan, hukum latihan, hukum efek, dan hukum sifat. Lalu sebenarnya apa pengertian dari masing-masing hukum ini? Hukum kesiapan berarti bahwa kegiatan pembelajaran akan memberikan hasil yang diinginkan jika ada kesiapan, baik kesiapan oleh pendidik maupun peserta didik. Kemudian hukum latihan. Hukum latihan, apa sebenarnya hukum latihan ini? Hukum latihan memiliki arti bahwa semakin banyak latihan, semakin besar peluang untuk berhasil. Seperti itu. Artinya, kegiatan pembelajaran akan berhasil jika peserta didik dibiasakan untuk latihan secara terukur dan teratur. Seperti itu. Kemudian ada hukum efek. Berarti bahwa efek ini dirasakan oleh peserta didik setelah belajar akan memotivasi dirinya untuk terus belajar dan terus berprestasi. Contohnya bagaimana? Contohnya seorang peserta didik mendapatkan hadiah berupa buku, paket, atau apapun itu karena berhasil mendapatkan nilai sempurna di ujian. Efek yang dirasakan adalah peserta didik itu akan merasa bangga dan bahagia. Dan efek itu diharapkan bisa memotivasi peserta didik agar terus meningkatkan prestasinya. Seperti itu. Kemudian ada hukum sikap. Hukum sikap berarti jika yang terbentuk setelah melakukan pembelajaran.
yaitu perubahan sikap dipengaruhi oleh hal-hal yang didapatkan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Jadi inilah 4 hukum yang ada di teori belajar behavioristik. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu ciri-ciri teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik mempunyai beberapa ciri-ciri yang membedakan teori behavioristik dengan teori belajar yang lain. Apa itu? Adapun ciri-cirinya adalah mengutamakan pengaruh lingkungan, hasil pembelajaran fokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan, mementingkan pembentukan reaksi atau respon, bersifat mekanistis atau dilakukan dengan mekanis tertentu. Misalnya meminta maaf, kemudian menganggap latihan itu adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran. Baik, kita lanjut ke next slide. Oke. Contoh penerapan teori belajar behavioristik. Mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya gimana contohnya, gimana penerapannya gimana penerapan di lapangan tentang terkait teori ini, teori behavioristik. Ada beberapa contoh di sini, antara lain guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, mulai materi yang sederhana sampai yang kompleks. Kemudian ada juga selama mengajar, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi. Kemudian guru lebih aktif memberikan latihan agar terbentuk kebiasaan yang diinginkan. Kemudian juga guru harus mampu memberikan penguatan atau reinforcement, baik dari sisi positif dan negatif. Tentunya setiap teori, setiap sesuatu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka dalam situasi dan kondisi belajar. Kemudian ada metode behavioristik ini sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek, dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, refleksi, daya tahan, dan lain sebagainya. Kemudian kelebihan yang selanjutnya adalah guru tidak banyak memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Jika menemukan kesulitan, baru ditanyakan kepada guru yang bersangkutan. Dan ada beberapa kekurangan juga di sini, antara lain yang pertama adalah memandang belajar merupakan asosiasi belaka antara stimulus dan respon. Mengabaikan pengertian belajar sebagai unsur pokok dan proses belajar berlangsung secara teori selain teorinya. Beberapa kekurangan perlu dicermati guru dalam menentukan teknik. Baik. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah konsep dasar reinforcement dan punishment. Apa sebenarnya reinforcement dan punishment itu? Baik, kita mulai dari reinforcement. Reinforcement adalah sebuah konsekuensi yang menguatkan tingkah laku, frekuensi tingkah laku. Menurut Baharudin dan Wahyuni, keefektifan sebuah reinforcement dalam proses belajar perlu ditunjukkan. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan reinforcement. Kemudian ada punishment, hukuman, ya, adalah konsekuensi yang menurunkan probabilitas terjadinya sesuatu perilaku atau apa saja yang menyebabkan sesuatu respon atau tingkah laku menjadi berkurang atau bahkan langsung dihapuskan atau ditinggalkan. Mungkin teman-teman sudah bisa memahami antara kedua hal ini. Seperti itu. Terima kasih banyak sudah menonton video penjelasan dari kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata dari kami. Yang jika teman-teman kurang memahami atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa ditanyakan di grup. Terima kasih sekali lagi. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.